Film ini menceritakan di mana para penjahat yang kini direkrut untuk menyelamatkan dunia dari serangan penyihir alias dukun, daripada berlama-lama langsung saja sangigirkan atau miringkan HP kalian, semua teriak prung. Ini dimulai dengan memperlihatkan seorang wanita yang bernama Amanda Waller, seorang pejabat pemerintah yang membentuk tim penjahat untuk melawan ancaman yang tidak bisa diatasi oleh superhero biasa. Tim ini terdiri dari beberapa penjahat yang memiliki keunikan khusus. Lalu si Amanda pun menghampiri Menteri Pertahanan untuk mengajukan proyek Stepper Swag yang telah dia rencanakan untuk melindungi Amerika di saat Superman telah tiada. That is why I'm here. Di dalam proyek ini, Amanda pun menceritakan bahwa akan membawa 5 anggota yang berasal dari penjara rahasia. Finally have them. The worst of the worst. Have abilities. Shared our values. Playing with fire, man. Anggota pertama yang akan dibawa yaitu Deadsuit, seorang pembunuh bayaran yang akan melakukan tugasnya dengan cepat dan tepat sesuai bayaran yang dia terima, apalagi secara cash tanpa dicicil. Hey, Angelo. This is the exterminator. Window is going to close forever. Walaupun ia pembunuh bayaran yang begitu elit, bukan berarti ia tidak memiliki kelemahan, karena kebenarannya ia ditangkap oleh Batman dengan menggunakan jebakan Batman, atau ya bukan, yaitu dengan cara menggunakan anaknya menjadi perangkapnya untuk dirinya sendiri. Dad, it's okay. She's supposed to be taking care of you, you know? Mom says I can't live with you because you kill people. It's over, Deadshot. Yang kedua yaitu seorang wanita yang cukup bahenol, yaitu Harley Quinn, seorang psikiater yang jatuh cinta kepada pasiennya sendiri, yaitu Mang Joker. Demi mendapatkan cintanya, ia rela disiksa dengan menggunakan alat setrum yang ditempelkan pada kepalanya cukup keras, hingga Harley Quinn pun menjadi kacau pikirannya, dan akhirnya mereka menjadi raja dan ratu di kota Gotham secara liar dan gila. A machine gun? Oh, I'm not gonna kill you. I'm the king and queen of Gotham City. Namun, kebersamaan mereka pun harus seketika sirna ketika Kang Batman berhasil menangkap Harley Quinn yang tenggelam di dalam lautan asmara. Anggota yang ketiga adalah Kapten Boomerang, seorang perampok handal asal Rusia yang pergi ke Amerika untuk mencari nafkah, atau ya untuk merampok target baru. Namun hal itu harus segera selesai karena dia tertangkap oleh Flash yang mempunyai kecepatan yang begitu ngablesat. We're gonna be rich. America for a fresh target set. No honor among thieves, eh? Anggota yang keempat yaitu El Diablo, seorang pengendali api, namun sayangnya ia bukan avatar yang merasa dirinya paling kuat di dunia, hingga akhirnya ia pun menyerahkan diri kepada kepolisian karena telah kehilangan istri tercintanya. Anggota yang kelima yaitu Killer Croc, manusia yang mengalami kemunduran evolusi hingga menyebabkan wujudnya atau rupaannya seperti kadal yang sangat menyeramkan. Go ahead, feed the man. Dan yang terakhir ada penyihir atau seorang dukun dunia lain bernama, sebut saja Enchantress, karena saya tidak begitu handal dalam penyebutan namanya yang begitu susah untuk saya sebutkan. Ia terjebak dalam tubuh seorang arkeolog bernama Jun saat berkelana di dalam goa. Enchantress. Tanpa disadari, ia telah membuka segel kutukan dari penyihir tersebut. Namun, hal itu bukanlah permasalahan besar untuk seorang Amanda karena telah menemukan jantung milik Enchantress yang otomatis akan menuruti perintahnya. Witches
gangbangers and Tidak lupa, Amanda pun mengajak seorang prajurit elit yang bernama Red Flag mempunyai pengalaman tempur yang begitu luas ditugaskan untuk memastikan bahwa visi dan misi berjalan dengan begitu lancar agar anggota ormas pun tetap dalam kontrolannya. Take the finest special forces officer this nation has ever Pada esok harinya, di Gedung Putih, Amanda pun berhasil membuktikan penyihir yang ada di dalam tubuh si Jun untuk meyakinkan kolonel keamanan How negara. about a little something from the weapons ministry? Setelah itu, Amanda dan Plank mendatangi penjara rahasia untuk mengajak Harley Quinn, Killer Croc, dan El Diablo untuk ikut dalam proyekannya. Hola, amigo. You ain't the first to ask, and you ain't gonna be the last. Satu persatu dari mereka pun diuji dalam kemampuan menembaknya di sini, namun respon menolak dari seorang Plague untuk ikut ke dalam proyeknya. Akan tetapi, karena si Plague menjalin hubungan asmara dengan si Jun dan Amanda pun mengancam kelangsungan hidupnya si Jun, Plague pun leles dan mau tidak mau ia siap mengikuti kemauannya. What are you really up to? But without you minding her, your lady friends. Stories. Sementara itu, Joker yang sudah mengetahui keberadaan Harley Quinn memutuskan untuk mendatangi temannya meminta bantuan dalam membebaskan Harley Quinn. How you meant that? Can I go, man? What's going on, man? You're gonna be my friend. Di waktu yang sama, ketika Plague pun sedang mengawasi pacarnya, tiba-tiba saja si Jun berubah menjadi penyihir dan pergi begitu saja untuk mengambil jantung di rumah si Amanda di desa. What did you do? Ketika ia ingin mengambil jantungnya, tiba-tiba saja ia mendengar bisikan dari para tetangga atau masa dari tetangga. Bisikan itu berasal dari kakaknya yang disegel dalam patung. Enchantress pun kemudian membuka segel tersebut dan menanamkannya kepada seseorang dan mengakibatkan akhirnya si kakak pun terbangkit dan mengamuk dan mengambil nyawa-nyawa orang yang tak bersalah untuk memulihkan kekuatannya. Namun kemudian pada saat si Jun sudah dalam keadaan normal, dia meminta pertolongan kepada si Plague untuk membunuh Enchantress walau harus mengorbankan nyawanya sendiri. Dan kolonel keamanan negara yang telah mengetahui kota Mitwa sedang diserang langsung menghubungi Amanda dengan cepat untuk mengatasi penyerangan tersebut. Namun sayangnya karena mereka melawan penyihir, semuanya pun tewas di tempat. Di saat si Plague menyuruh si Jun untuk berubah, tiba-tiba saja dia pun kabur dan diselamatkan oleh kakaknya dengan kekuatan yang diberikan. Amanda pun yang mengetahui hal itu langsung mengutus Starport X untuk membunuh penyihir tersebut. Ia memerintahkan pasukannya untuk menanamkan sebuah chip kepada leher anggotanya sebelum mereka semua dikumpulkan ke suatu tempat. Harley, what do you mean by that? Di sisi lain, Joker yang sudah dalam posisi untuk menyelamatkan Harley Quinn pun ikut menyerang tempat tersebut. This looks neat. Dan sesampainya di tempat perkumpulan, Deadshot, Harley Quinn, Killer, El Diablo, Kapten Boomerang, dan Slipknot menjadi satu tim yang memiliki nama The Sweet Squad. Di sini, si Amanda pun memberitahu bahwa chip yang ditanam pada leher mereka adalah sebuah bom nano yang bisa ia ledakan kapan saja dengan menggunakan HP tercanggih. Complete the mission, you get time off your prison sentence. I see everything. Di saat Harley Quinn menerima pesan dari Mang Joker, tiba-tiba saja pesawat mereka ditembaki dan jatuh begitu saja. Kemudian, pada saat mereka menuju titik pertempuran, Kapten Boomerang pun menghasut Slipknot untuk bersamanya dan bilang kalau chip itu cuman gertakan saja. Seketika mereka berusaha untuk kabur, Kapten pun tertangkap dan hanya Slipknot yang berhasil melarikan diri. Si Plague pun meledakkan chip yang mengakibatkan Slipknot mati di tempat. That's killer app. Plague yang mengancam Deadshot jika tidak menurutinya. Deadshot yang mendengar hal itu pun cukup kesal. Maka dari itu, dia berencana untuk membunuhnya dengan meminta bantuan kepada Harley Quinn. Sesampainya di tengah perjalanan, mereka mendapatkan sebuah masalah karena dihadapi oleh pasukan yang dibuat oleh si dukun. Boss, we got people up here.
Just sigh the word. Di saat Deadshot ingin membunuhnya, tiba-tiba saja pasukan penyihir itu pun menyerang dan terjadilah pertempuran yang tak bisa dihindari. Karena pasukan penyihir pun yang semakin banyak dan mereka pun berhasil menangkap si Plague, Deadshot pun melihat hal tersebut. Ia pun menyuruh si Harley Quinn untuk menolongnya. Sementara itu, Deadshot dengan gagah dan berani, ia maju sendirian untuk menghabisi semua pasukan si dukun. Deadshot yang merasa mulai ada kejanggalan pun, ia menduga kalau pasukan penyihir itu sebenarnya adalah manusia yang dijadikan tumbal untuk menjadi prajuritnya. Is that a person? Let's go. Lalu di saat mereka melanjutkan perjalanan, secara mengejutkan Harley Quinn pun memecahkan toko hanya untuk mengambil tas. Kemudian Plow meminta pertolongan kepada Deadshot untuk mengantarnya ke atas gedung dengan perjanjian bahwa dia akan menjaga anaknya untuk tetap hidup dan bahagia. Pada saat Harley Quinn melihat motor yang ada di hadapannya, seketika itu ia juga teringat pada masa lalunya bersama Mang Joker yang tidak menginginkan keberadaannya. Don't hurt me. Go. Setelah itu, si Harley Quinn pun mengganggu pikiran beberapa anggota timnya untuk mencari kesenangannya sendiri. Di saat mereka sampai di depan gedung, mereka yang telah meminta helikopter kepada si Amanda tanpa mereka sadari. Di saat mereka memasuki gedung tersebut, ternyata gedung itu pun sudah dipenuhi oleh para prajurit penyihir yang membuat mereka terpojok. Get off me! Everyone move out! El Diablo yang sendiri tidak melakukan apa-apa, bahkan ngebet temoy, dibikin marah oleh si Deadshot yang akhirnya membuat dia mengamuk dan membakar habis semua prajurit penyihir tersebut. I was just trying to get you there. That shit crazy. Kemudian, di saat Harley Quinn melihat ketinggian, dia teringat kembali dengan pengorbanan cintanya kepada Mang Joker saat menyeburkan diri ke dalam cairan kimia. Sementara itu, Amanda memberitahu Plague bahwa June dapat membuat pasukan instan dalam waktu yang sangat cepat. Deadshot yang mendengar dan mengetahui hal tersebut nampak kecewa dan tidak percaya kalau si Plague telah menipunya hanya untuk menyelamatkan Amanda. I was right. They think we're rescuing Nelson Mandela. It got done, didn't it? Di saat mereka semua bertemu dengan Amanda, mereka nampak kaget dan tidak percaya bahwa yang mereka selamatkan adalah seorang yang telah menangkapnya. Mereka pun berencana untuk membunuhnya. Namun sayang, hal itu tidak bisa dilakukan karena Amanda memegang HP yang dapat membunuh mereka semua. Ketika mereka menghampiri pesawat, tiba-tiba saja pesawat itu malah menembak balik mereka. Ternyata pesawat tersebut telah dibajak oleh Mang Joker untuk menyelamatkan si Neneng Bohai, yaitu Harley Quinn. What, I got a hickey or something? Di saat chip yang tertanam di Harley Quinn sudah diretas dan berhasil dinonaktifkan pun, dia pun langsung kabur dan menghampiri Mang Joker. Amanda yang melihat hal itu pun menyuruh Deadshot untuk segera membunuhnya dengan kontrak kebebasan sebagai imbalannya. Akan tetapi, si Deadshot yang sudah merasa Harley Quinn adalah baladnya, dengan sengaja Deadshot tidak menepati sasarannya hanya untuk menyelamatkan Harley Quinn. I missed. Good one, Mike. Namun sayang, hal itu tidak berlangsung lama karena si Amanda menyuruh pasukan untuk menembaki pesawat si Joker. Joker yang melihat keadaan semakin memburuk dengan kekuatan cintanya langsung mendorong si Harley Quinn agar dirinya bisa diselamatkan. Thank you. Now get me off this roof. He couldn't silo. Harley Quinn pun nampak sedih atas kehilangan pacar tercintanya. Lalu tidak lama kemudian Amanda melanjutkan perjalanannya. Dia pun diserang oleh pasukan penyihir yang membuat pesawatnya terjatuh untuk mengambil jantung penyihir tersebut. Kemudian di saat mereka ingin menyelamatkan Amanda, mereka bertemu dengan Harley Quinn yang sedang dalam keadaan sedih. Tanpa sengaja Deadshot pun melihat koper yang di dalamnya terdapat berkas-berkas penting. Sejak itulah Deadshot mulai curiga terhadap si Plague. When does this end, Flag? Tell everybody.
Everything. Plague yang sudah tidak bisa menutupi apa-apa lagi, ia pun bercerita bahwa 3 hari yang lalu di kota Midway telah diserang oleh penyihir, dan Amanda pun mengutus Jun dan dirinya untuk mengatasi penyerangan tersebut. Namun siapa sangka pada hari itu Jun dikendalikan dan malah pergi meninggalkannya. Deadsuit yang merasa kesal dengan situasi yang semakin brutal, pasrah dan pergi untuk meminum minuman keras yaitu Mirastea, meninggalkan Plague sendirian dalam keadaan Bomb's ready. stres. Needless to say, the whole thing was a bad idea. You can just kill me right now, but Tidak lama kemudian, El Diablo mulai menceritakan masa lalunya. Dia menyadari bahwa seiring bertambahnya usia, kekuatan juga semakin besar hingga ia dapat membunuh siapa saja yang menghalangi untuk mencapai tujuannya. Namun pada akhirnya dia malah kehilangan kendali dan akhirnya membunuh istri tercinta serta anak-anaknya. Setelah itu, Plague kembali menghampiri mereka dan menghancurkan HP Amanda untuk membebaskan mereka dari ancaman tersebut. We don't want you here. You're free to go. Di situ pun Plague memberikan surat kepada Deadsuit yang berasal dari anaknya. Deadsuit yang mengetahui bahwa Plague telah menyimpan surat-surat dari anaknya sangat berterima kasih kepadanya dan memutuskan untuk menolong si Plague agar bisa membunuh dukun tersebut. I'm gonna get you there. My daughter is gonna know that I'm not a piece of shit. Come on. Di saat mereka sudah mendekati titik koordinat, si Plague pun berencana untuk membunuh penyihir besar terlebih dahulu menggunakan bomnya yang ia tanam di stasiun bawah tanah. Maka dari itu, Killer Cloak langsung berenang untuk mengambil bom tersebut. Di sisi lain, mereka mendekati titik koordinat dengan melewati stasiun bawah tanah. Mereka juga meminta El Diablo untuk mengamuk sejadi-jadinya agar bisa mengalahkan penyihir tersebut. do what you gotta do. What if I lose control? Maybe we'll have a chance. Sesampainya di sana, mereka nampak kaget ketika melihat sihir yang dihasilkan oleh Enchantress begitu besar. Tak lama kemudian, Enchantress yang sudah mengetahui keberadaan mereka pun langsung memanggil mereka serta mengajak mereka bergabung untuk menjadi bagian dari prajuritnya. See all this trippy magic stuff, right? Shadows I won't fight. I am your ally. Namun, Enchantress yang begitu hebat, dia dapat memperdaya atau menghipnotis mereka dengan menawarkan kehidupan yang mereka inginkan. Beruntungnya, hal itu tidak mempan terhadap El Diablo yang tampan dan gagah berani, yang langsung menyadarkan rekan satu timnya agar tidak terkena tipu daya Enchantress, dan pertempuran mereka pun dimulai. It's not real. It's not real. El Diablo yang tidak mau kehilangan teman-temannya pun langsung mengamuk dan berubah menjadi monster api untuk mengalahkan penyihir besar. Di sisi lain, di saat bom sudah dalam posisi siap meledak, El Diablo rela mengorbankan dirinya untuk bisa membunuh penyihir besar tersebut. Setelah itu, Enchantress pun mulai mengamuk dan mengaktifkan senjatanya dan langsung menyerang. Akibatnya, mereka pun terpojok. Mereka kemudian saling bekerja sama dan melindungi satu sama lain. The whole damn world. Where is she? Hey. Oh, look out, look out. Enchantress pun mulai memberi tawaran terakhir kepada mereka dengan menjanjikan bahwa hidup mereka akan damai. Harley Quinn yang mendengar hal tersebut tertarik dan langsung menghampirinya. Ketika Harley Quinn sudah berada di hadapannya, ternyata prank. Harley Quinn langsung mengambil pedang dan membelah dadanya untuk mengambil jantungnya. My pudding. I can, my dear. Her heart's out. We can end. Di saat kesempatan itu pun datang, mereka langsung melemparkan bom kepada senjata milik penyihir tersebut dan meledakkannya dengan tembakan yang ditembak oleh si Deadsuit. Setelah itu, Plague langsung membunuh Enchantress dengan menggunakan jantungnya, dan ternyata hal itu pun berhasil untuk mengembalikan si Jun. Secara tiba-tiba, Amanda datang dan mengabulkan semua permintaan yang mereka inginkan. Hey, Flag. I got me a sewer to crawl back How into. are you not dead? Thank you. Dan di mana hari berganti menjadi damai, Deadsuit telah bertemu dengan anaknya dan kehidupan mereka di dalam penjara pun berubah drastis. Deadsuit terlihat sedang mengemudi dan secara mengejutkan Joker datang dan menyelamatkan Harley Quinn. Kemudian film pun enggesan.
Terima kasih untuk balad semua karena sudah menyaksikan alur film ini sampai akhir. Walaupun saya cukup pabaliut dalam pelapalan dan ngomongnya. Sampai jumpa di alur film selanjutnya.